اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya senantiasa memberi hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini dan insya Allah berlanjut pada kesempatan berikutnya, yaitu Ahlul Bait dalam Al-Quran. Tentu saja pemirsa, kalau kita berbicara tentang Ahlul Bait dalam Al-Quran, ada banyak ayat yang dapat kita bacakan, dapat kita tunjukkan, dan dapat kita fahami bagaimana kedudukan Ahlul Bait dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan kepada kita tentang Ahlul Bait. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita, bagaimana sikap kita terhadap Ahlul Bait, seperti menghormati mereka, memuliakan mereka, dan banyak hal lagi. Tentu saja ayat-ayat yang berhubungan dengan Ahlul Bait dalam jumlah yang cukup banyak. Tetapi kita bisa bagi dalam dua kategori ayat. Yang pertama, ayat-ayat yang secara khusus dan secara tegas menunjukkan keutamaan Ahlul Bait atau berbicara tentang Ahlul Bait. Seperti misalnya ayat At-Tathhir, ayat 33 dari surat Al-Ahzab yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Yang Allah kehendaki dari kamu, wahai Ahlul Bait, hanyalah membersihkan dari kamu segala noda dan segala kotoran dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Nah, ayat itu jelas, tegas berbicara tentang Ahlul Bait. Ada kategori ayat-ayat yang seperti ini. Ayat-ayat yang menyebut Ahlul Bait secara jelas, secara tegas, secara gamblang. Tapi ada ayat-ayat yang menyebut tentang Ahlul Bait, tentang keutamaan Ahlul Bait, misalnya itu bil isyarah. Tidak secara tegas menyebut Ahlul Bait, tapi ini difahami sebagai Ahlul Bait. Atau nanti didukung oleh hadis-hadis, oleh riwayat-riwayat, bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah Ahlul Bait. Sebagai contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah orang yang mengerti tentang zikir kalau kamu tidak mengetahui. Tanyalah para ahlinya kalau kamu tidak tahu. Kata ahlu dzikir itu sifatnya umum. Orang-orang yang ngerti sesuatu, orang-orang yang memahami sesuatu, itu bisa berlaku buat siapa saja. Tapi
kita bisa membaca riwayat-riwayat, penjelasan-penjelasan dari Rasulullah atau dari Ahlul Bait sendiri, bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Dzikir itu adalah Ahlul Bait. Jadi pemirsa, kalau kita berbicara tentang Ahlul Bait dalam Al-Quran, itu kita bisa lihat dalam dua bentuk atau dalam dua versi ayat-ayat itu tadi. Yang pertama ayat-ayat yang secara tegas, secara khusus menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Bait. Dan itu ada beberapa ayat. Dan yang kedua adalah ayat-ayat yang bercerita tentang keutamaan sesuatu, dan di sana yang dimaksud adalah Ahlul Bait. Atau paling tidak Ahlul Bait masuk dalam kategori itu. Ini dari satu sisi. Dari sisi lain, ayat-ayat yang berbicara tentang Ahlul Bait itu tidak menyebut Ahlul Bait secara personal. Atau dengan kata lain begini, ada ayat-ayat yang berbicara tentang Ahlul Bait itu melihat Ahlul Bait sebagai sebuah institusi, melihat Ahlul Bait sebagai sebuah lembaga. Jadi institusi yang disebut dengan Ahlul Bait. Ada kalanya ayat-ayat yang bicara tentang Ahlul Bait kepada pribadi-pribadi Ahlul Bait, tokoh-tokoh Ahlul Bait. Kalau ayat At-Tathhir yang tadi kita bacakan dan yang sering kita dengar, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira, itu berbicara tentang Ahlul Bait sebagai sebuah institusi. Nah, tapi ada kalanya bukan Ahlul Bait sebagai sebuah institusi, tapi pribadi-pribadi Ahlul Bait. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Yang dimaksud Al-Kautsar itu salah satu tentu saja itu adalah Fatimah. Maka Fatimah adalah bagian daripada Ahlul Bait. Dia adalah individu. Dia adalah tokoh yang sedang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wilayah, innama waliyukumu Allahu wa rasuluhu walladzina amanu minkum. Pemimpin kamu itu adalah Allah, adalah Rasulnya, dan orang-orang beriman di antara kamu yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, sementara mereka itu patuh, ruku, sujud, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka memberikan zakatnya itu dalam keadaan ruku. Nah, ayat ini ditujukan kepada salah seorang dari tokoh Ahlul Bait itu, yaitu dalam hal ini adalah Amirul Mukminin Ali alaihissalam, Imam Ali alaihissalam. Jadi kita bisa lihat ketika Al-Quran berbicara tentang Ahlul Bait, di satu sisi kadangkala Ahlul Bait disebut dengan kata Ahlul Baitnya seperti ayat At-Tathhir tadi. Di sisi lain menyebut Ahlul Bait dalam sifatnya, di dalam karakternya, seperti tadi Ahlul Dzikir. Di sisi lain kita bisa melihat ayat-ayat yang berbicara tentang Ahlul Bait sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah lembaga. Dan di sisi lain pula Ahlul Bait sebagai individu-individu yang ada, seperti Sayyidah Fatimah, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, dan sebagainya. Tentu saja sekali lagi ayat-ayat tentang Ahlul Bait sangat luar biasa, banyak. Cuma
bukan dalam bentuk ayat-ayat yang tegas, sharih. Itu hanya beberapa yang bisa kita lihat menyebut kata ahlul bait betul atau menyebut tokoh betul, tapi ayat-ayat yang nanti ditafsirkan sebagai ayat-ayat ahlul bait. Nah, pemirsa yang saya muliakan, adanya banyak ayat-ayat ini yang berbicara tentang ahlul bait, yang menunjukkan keutamaan mereka, yang menunjukkan kemuliaan mereka, itu tentu punya maksud. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan tentang mereka semua itu bukan tanpa maksud. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan semua itu sebagai sebuah bentuk hidayah buat kita, sebagai sebuah bimbingan kepada kita, agar kita ini betul-betul memahami agama dan mengambil agama itu dari orang-orang yang benar. Jangan sampai ketika kita memahami agama, itu kita mengambilnya, kita memahaminya dari orang-orang yang tidak tepat. Karena Al-Quran memberikan wanti-wanti, memberikan peringatan kepada kita bahwasanya ada kelompok-kelompok, ada orang-orang yang sengaja memutarbalikkan ayat-ayat Al-Quran, sengaja mencoba untuk menyimpangkan makna dari apa yang ingin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ali Imran misalnya ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita. Jangan sampai kita mengambil agama dari orang-orang yang menyimpangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ali Imran itu kan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bahwa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran ini terdiri dari dua kategori ayat. Ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang tegas, gamblang, jelas, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang bisa menimbulkan berbagai penafsiran. Orang sebut misalnya multitafsir atau multidimensi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengingatkan, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka mereka itu akan menyimpangkan makna-makna yang sebenarnya yang ingin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu sebabnya Al-Quran misalnya memerintahkan kepada kita untuk mengambil agama ini dari orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu, memiliki pengetahuan yang benar. Orang-orang yang betul-betul telah ditunjukkan oleh Allah sebagai teladan-teladan buat kita, supaya kita tidak menyimpang, mengambil sesuatu yang salah dari yang kita fahami. Padahal sebagian di antara orang ini, sebagian di antara umat manusia ini, sesungguhnya dia tuh ingin betul memahami suatu kebenaran. Dia beranjak, dia berangkat dari satu keikhlasan, dia berangkat dari satu keingintahuannya yang jujur tentang kebenaran. Tapi bisa jadi di tengah jalan dia justru dialihkan, disimpangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itulah sebabnya para pemirsa, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memperkenalkan kepada kita, siapa sih orang-orang yang kamu harus ambil ajaran agama kamu itu.
Yang kamu harus ambil ajaran agama dari siapa. Itulah sebabnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang Ahlul Bait. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran sekali lagi yang menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Bait itu. Tujuannya adalah supaya kita betul-betul mengambil ajaran agama dari tempat-tempat yang benar, dari orang-orang yang benar, karena sangat salah, sangat rugi buat kita, ya, sangat disayangkan kalau kemudian ada orang-orang yang punya inisiatif, punya niat baik, kemudian dia malah salah jalan itu. Nah, berkaitan dengan ayat-ayat Ahlul Bait, ayat-ayat tentang Ahlul Bait, ayat-ayat yang populer itu antara lain adalah ayat At-Tathhir di surat Al-Ahzab 33. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah itu adalah menjauhkan kamu dari segala noda, dari segala kotoran, ya, dari segala dosa, wahai Ahlul Bait, dan ingin membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Itu satu ayat yang populer. Ayat yang kedua yang sangat populer adalah ayat Al-Mawaddah. Ayat yang mewajibkan kita untuk mencintai Ahlul Bait. Sebagaimana ada di surat Asy-Syura ayat 23. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Katakan, aku tidak minta upah apapun dari kamu, wahai umatku, wahai umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, katakan hai Rasul kepada umatmu, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah apapun dari kamu, sedikit pun aku tidak minta upah apa. Illal mawaddata fil qurba, kecuali mencintai keluargaku. Itu ayat kedua yang berhubungan tentang Ahlul Bait, keutamaan mereka, kewajiban kita untuk mencintai Ahlul Bait. Ayat yang ketiga yang sangat populer adalah ayat Al-Mubahalah. Itu ayat yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 61. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada umatnya bahwa yang pantas menjadi penyelamat umat manusia ini, penyelamat agama ini adalah Ahlul Bait. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang membantahmu tentang kebenaran, orang-orang yang menolak tentang kebenaran, itu orang-orang dalam hal ini, ya, orang-orang Nasrani pada zaman itu yang setelah berdebat dengan Rasul tentang posisi status Nabi Isa, apakah Nabi Isa itu sebagai manusia dan Rasul ataukah dia itu adalah anak Tuhan. Nah, dibuktikan oleh Rasulullah, terbukti kepada mereka bahwa Nabi Isa itu adalah manusia, Nabi Isa itu adalah Rasul, dia bukan, na'udzubillah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi dia adalah manusia. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, kepada orang-orang yang membantah itu, bahwa mari kami panggil anak-anak kami, nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal katsibin. Hai Rasul, katakan kepada mereka yang membantahmu tentang kebenaran itu, yang enggak mau, yang keras kepala, yang enggak mau menerima kebenaran, katakan kepada mereka bahwa mari kita berdoa kepada Allah
kita serahkan persoalan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah Subhanahu wa taala yang menentukan mana yang benar, mana yang salah, pihak mana yang benar, pihak mana yang salah. Karena diajak berpikir sehat mereka tidak mau, diajak berpikir benar mereka enggak mau, ya sudah, akhirnya kita serahkan kepada Allah. Tetapi untuk membuktikan kebenaran pihak mana, golongan mana, harus ada representasi. Harus ada representasi dari orang-orang itu. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad, "Hai Rasul, kamu panggil tuh anakmu, suruh mereka panggil anak mereka. Kamu panggil perempuan dari kalanganmu, dari kalangan muslimat, ya, istri muslimat, istri dari orang-orang mukmin, wanisa'il mukminin, dan kalian juga panggil dari perempuan-perempuan kamu, dan panggil orang yang paling terdekat dengan kamu, wa anfusana, wa anfusakum." Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang menentukan nanti siapa yang bohong, biar Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Nah, itu misalnya ayat Al-Mubahalah. 3 ayat ini saja sebetulnya sudah cukup buat seseorang untuk mengenal keutamaan Ahlul Bait. Tentu ada banyak sekali ayat-ayat yang bisa kita angkat. Ya seperti tadi, ini kan secara jelas tentang Ahlul Bait, bahwa itu dijelaskan oleh Al-Quran bahwa mereka adalah orang-orang yang wajib diikuti, yang wajib diteladani. Ya. Kemudian ada ayat yang misalnya secara khusus bicara tentang keimamahan Imam Ali bin Abi Thalib, seperti yang tadi saya singgung, ayat tentang wilayah. Innama waliyukumu Allahu wa rasuluhu walladzina amanu minkum alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Pada surat Al-Maidah, ya, ayat 55. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pemimpin kamu itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang beriman yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat, sementara mereka itu dalam posisi ruku. Nah, ini contoh berikutnya tentang ayat-ayat tentang Ahlul Bait di dalam Al-Quran. Di mana ayat ini mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah Allah, kemudian adalah Rasulnya, kemudian adalah Ali bin Abi Thalib sebagai representasi dari kaum mukminin, sebagai tokoh pimpinan dari orang-orang mukmin yang kamu harus ikuti sesudah kepemimpinan Rasulullah SAW. Dengan kata lain, para pemirsa, kita akan coba, ini sekedar contoh saja ya, beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang keutamaan Ahlul Bait itu kita akan coba nanti pada kajian-kajian kita yang akan datang membahas tentang Ahlul Bait itu pada ayat-ayat itu masing-masing. Baik ayat-ayat yang bersifat tegas jelas tentang siapa itu Ahlul Bait, maupun ayat-ayat yang menggambarkan tentang kedudukan Ahlul Bait sebagai A, B, C, sebagai misalnya tadi sebagai rujukan, sebagai teladan dan sebagainya. Apakah juga baik ayat-ayat yang bicara tentang Ahlul Bait secara institusi ataupun ayat-ayat yang berbicara tentang Ahlul Bait secara individu-individu. Nah, ayat-ayat itu akan kita kaji, tentu kita akan melihat maknanya, kita lihat pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, apa yang dimaksud oleh ayat-ayat itu, sebagaimana secara singkat pada pembukaan ini saya kemukakan kepada para pemirsa semua, supaya kita insya Allah bisa memahami kedudukan Ahlul Bait lebih jauh. Sekali lagi tujuannya adalah supaya kita betul-betul benar dalam mengambil ajaran agama. Jangan sampai kita mengambil dari tangan orang yang salah. Kita bermaksud baik, ujung-ujungnya malah kita sesat, ujung-ujungnya malah kita jauh dari kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari hal-hal seperti itu, dan Allah selalu bimbing kita, Allah arahkan kita kepada jalan yang benar sebagaimana doa kita selalu ihdinas
syiratal mustaqim. Percayalah bahwa dengan ahlul bait Anda akan mencapai syiratal mustaqim itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad